Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana subulal salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi masabihal dhalam. Amma ba'du. Segala amal sesuatu itu tergantung niat kita. Maka mari kita sama-sama memperbaiki niat kita, yaitu untuk mencari ilmu atau menambah ilmu. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man salaka thariqal ilmi sahalallahu thariqan ilal jannah." Barang siapa yang mencari-cari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan mereka jalan menuju ke surga. Maka apalagi di dalam bulan suci Ramadan, dalam bulan suci Ramadan dikatakan, man hadara majlisal ilmi sa'atan fi Ramadan kataballahu lahu ibadat sanatin. Barang siapa yang hadir satu saat di dalam majlis taklim, majlis pengajian di bulan suci Ramadan, maka Allah akan mencatat sebagai amal ibadah satu tahun. Maka prinsip dalam Islam, undur maqol wala tangdur mangkol. Lihatlah apa yang dikatakan, apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Dari siapapun yang menyampaikan, ibaratnya dari seorang pengulung atau pengemis pun, kalau memang perkataan itu yang disampaikan itu baik, mari kita ikuti dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Akan tetapi kalau sebaliknya kok perkataan itu tidak baik, mari kita jauhi dan kita hindari. Oleh karena itu yang kemarin disampaikan hadis Arba'in Nawawi, yaitu kumpulan dari 40 hadis. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan yaitu kitab Irsadul Ibad, yaitu karangan Imam Zainuddin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malaybari. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut asma Allah. Ini muqaddimahnya. Sebelum beliau mengarang kitab, beliau membaca basmalah, itu menyebut asma Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahmani, yang maha belas asih atau kasih sayang di dunia dan akhirat. Ar-Rahimi, dan belas asih atau kasih sayang di akhirat saja. Ini dalam sebuah tafsir bahwa sifat lafaz Ar-Rahman ini lebih luas daripada lafaz Ar-Rahim. Walaupun sama-sama ini kasih sayangnya Allah, tapi lebih luas lafaz Ar-Rahman. Kenapa lafaz Ar-Rahman itu belas kasihnya Allah yang diberikan kepada seluruh manusia, baik itu orang yang beriman maupun orang-orang yang tidak beriman. Orang yang kufur pun di dunia tetap akan mendapatkan belas kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan lafaz Ar-Rahim. Ar-Rahim itu hanya kasih sayangnya Allah untuk akhirat saja, yaitu diberikan khusus orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh. Lah seandainya
Allah hanya memiliki sifat rahim saja, tidak memiliki sifat rahman, maka celakalah mereka-mereka yang tidak beriman, mereka-mereka yang kufur tidak akan mendapatkan sifatnya atau belas kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bedanya. Alhamdulillahi itu segala puji itu lillahi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebut segala puji? Karena puji itu tidak hanya satu, pujian itu ada 4. Yang pertama yaitu puji qadim alal qadim, yaitu pujinya Allah kepada Allah itu sendiri atau sanjungannya Allah terhadap Allah sendiri. Yang kedua ada yang namanya puji qadim alal hadis, yaitu pujinya Allah atau sanjungannya Allah kepada makhluknya. Yang ketiga puji hadis alal qadim, yaitu pujinya manusia atau makhluk kepada sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir puji hadis alal hadis, yaitu pujinya manusia atau makhluk kepada sesama makhluk. Alladzi, yaitu zat arsadana yang membimbing pada kami ila ta'atihi, yaitu terhadap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajajarna, dan mencegah pada kami ammaksiatihi, dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyhadu alla ilaha illallah, wasyhadu, dan saya bersaksi, alla ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, illallahu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran, sebagai pengakuan, biwahdaniyatihi, yaitu terhadap keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah baca basmalah, alhamdulillah, beliau menyatakan sebagai ikrar atau pengakuan, sebagai kesaksian, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyhadu, dan saya menyaksikan anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah, yaitu utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenapa ada wasyhadu anna Muhammadan, ya, kok bukan Muhammadun, ya, Muhammadan. Kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi kalau anna Muhammadan yaitu harus Muhammad, tidak boleh dibaca Muhammadun, karena ada awamil yang awamil nawasib yang masuk, ya, sebelum lafaz Muhammad. Rasulullah itu utusan Allah, iktarofan, karena pengakuan untuk menyatakan atau mengakui bahwa binubuwatihi, dengan kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menyaksikan juga bahwa Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah, yaitu nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu, dan sholawat, wassalamu, dan salam, rahmat ta'zimnya Allah dan keselamatannya Allah, alaman arsalahu Allahu, yaitu kepada orang yang Allah utus, liirsadil ibadi, untuk memberi bimbingan kepada para hamba. Siapa hamba itu? Hamba itu orang-orang yang mengabdikan diri kepada Allah. Kadang-kadang kita ini terlalu pede, terlalu percaya diri. Saya hamba Allah, kasih sumbangan dari hamba Allah. Apa betul kita benar-benar sudah menghambakan diri kepada Allah? Ya memang kita ini hambanya Allah, tapi apakah sudah memenuhi kriteria kita sebagai hamba
hamba Allah. Karena hamba Allah itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu semua hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mana tadi? Wa ala alihi, dan pada keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbi, dan sahabatnya Nabi Muhammad, al muhtadina, yaitu yang telah mendapatkan bimbingan ila sabili rosad, yaitu menuju jalan yang benar. Wa ba'du, dan setelah membaca basmalah, hamdalah, sholawat dan sahadah, bahada kitabun, adapun ini kitab, intakhobtu, kami ambil min kitab Zawajiri, yaitu dari dua kitab, yaitu kitab Al-Zawazir wa Mursyidit Tolabi, dan kitab Mursyidit Tolab. Dari mana kitab ini? Yaitu lisaykhai masyayikhil Islam, yaitu dari dua gurunya Islam, wa malikail ulama il alam, dan rajanya ulama yang terkenal. Jadi beliau ngarang kitab ini itu ambil dari dua kitab, yaitu kitab Zawajiru dan Mursyidit Tolab, yaitu dari dua imam, yaitu Imam Masyayikhil Islam dan rajanya ulama yang terkenal. Siapa? Yaitu Syekhina, yaitu guru kami, Asy-Syaikh Syihabuddin, yaitu Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami, itu dari dua ulama. Wajadina Zainuddin, dan kakek saya, ya kakek kami, yaitu Zainuddin bin Ali Al-Ma'buri radhiyallahu anhuma. Itu beliau ambil kitab dari gurunya, yaitu Syekh Syihabuddin, dan dari kakeknya, yaitu Zainuddin bin Ali Al-Ma'buri radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhoi beliau berdua. Wa hasarna, dan semoga Allah mengumpulkan kami fi zumratihima, yaitu kepada barisan mereka berdua. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kami nanti termasuk golongan barisan beliau berdua. Wajidtu, dan saya menambahi fihi, dan saya menambahi kitab ini, matayasyara, yaitu dari sesuatu, dan kami tambahi dari sesuatu yang bisa memudahkan minal ahadis, yaitu dari beberapa hadis, wal masailil fiqhiyati, dan dari kitab-kitab fikih. Jadi beliau ambil dari kitab dua guru tadi, kemudian ditambahi, disarahi oleh beliau, yaitu diambil dari beberapa hadis dan masalah-masalah fikih, wal mawaidhi, dan dari mauidhah, wal hikayati, dan dari hikayah atau cerita-cerita. Wasamituhu, dan saya namakan kitab ini biirsadil ibad, yaitu dengan kitab dengan nama Irsadul Ibad ila sabili rosad. Dinamakan kitab Irsadul Ibad ila sabili rosad. Rojian, dan saya berharap
Kami kasih nama seperti ini, kami berharap minallahi al-jawad, yaitu dari Allah yang Maha Agung atau yang Maha Dermawan, ayyur sidani, supaya Allah memberikan bimbingan kepada kami dengan kitab ini, wa jami'il ibadi, dan seluruh hamba-hamba Allah, ila daril khulud, yaitu menuju ke negeri yang abadi. Innahu, sesungguhnya Allah, karimun, zat yang mulia, al wadudu, zat yang agung. Warawa Syekhoni, ini yang pertama, diriwayatkan dari dua guru, yaitu Al-Bukhari wa Muslim, dan yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diceritakan an Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amal itu tergantung niatnya. Ini sudah disampaikan kemarin oleh Ustadz Khair. Sekarang kita lewati saja ya, biar tidak numpuk-numpuk terlalu banyak. Sekarang menginjak babul iman, yaitu bab yang menerangkan tentang iman. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, ubudu ay wahidu, menyembahlah atau mengesakanlah kalian semua, Rabbakum, yaitu kepada Tuhan kalian semua. Siapa Tuhanmu? Yaitu alladzi khalaqakum, yaitu zat yang menciptakan kalian semua, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa atau takut iqabahu, yaitu terhadap siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah kepada manusia supaya menyembah, yaitu kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan yang menciptakan kalian semua dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa. Jadi setiap Allah merintah, baik itu perintah sholat, perintah apa itu, atau perintah puasa, itu tujuannya supaya kalian semua, kita semua bertakwa. Alladzi ja'ala ay khalaqa, yaitu zat yang menciptakan. Ini bedanya lafadz ja'ala dan khalaqa, ini sama-sama menciptakan, tapi kalau ja'ala itu Allah menciptakan sesuatu, menciptakan makhluk tanpa ada perantara makhluk yang lain, ya. Jadi Allah menciptakan sesuatu murni, itu tidak ada pelantaran yang lain. Contohnya menciptakan langit dan bumi, itu Allah tidak ada campur tangan siapapun. Beda dengan khalaqal insana, misalnya Allah menciptakan manusia, ini ada campur tangan manusia, yaitu campur tangan ayah dan ibu kita semua. Jadi ada campur tangan manusia. Ini bedanya ja'ala dengan
khalaqa. Kalau ja'ala, Allah menciptakan sesuatu, tidak ada perantara siapapun. Tapi kalau khalaqa, ini ada perantaran makhluk atau ada perantaran. Khalaqa artinya itu menciptakan, Allah menciptakan lakum untuk kita semua al-ardo, yaitu bumi. Allah menciptakan bumi firasan sebagai alas, ya, sebagai alas. Bisaton artinya yaitu sebagai alas. Yuftarasu yang bisa memberikan alas kepada kita, ya. Jadi Allah menciptakan bumi untuk kita supaya kita bisa bersandar di sana, bisa menjadi alas bagi kita. Wasama, dan menciptakan langit binaan sebagai sebuah bangunan. Sakfan, ya, artinya yaitu sebagai atap bagi kita, ya. Jadi Allah sudah menciptakan bumi ini untuk alas bagi kita, dan menciptakan langit sebagai atapnya. Wa anzala minas sama'i, dan Allah menurunkan dari langit ma'an, yaitu berupa air. Jadi Allah menurunkan air dari langit, yaitu berupa hujan, air hujan. Fa akhraja bihi, dan mengeluarkan min anwa'is samarat, dari beberapa macam-macam buah-buahan, rizqon lakum, sebagai untuk rizki bagi kita semua. Jadi Allah sudah memfasilitasi kita semua, yaitu menciptakan bumi dan langit, bumi sebagai alas, langit sebagai atapnya, dan kemudian Allah menurunkan air dari langit ke bumi, dan dari itulah kemudian keluar bermacam-macam buah-buahan sebagai rizki bagi kita semua. Maka fala taj'alu lillahi, janganlah engkau menjadikan Allah anda dan sebagai sekutu. Suraka'a artinya sebagai sekutu, fil ibadati, yaitu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyekutukan Allah, atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya kepada Allah. Ini adalah perintah Allah, karena kita telah difasilitasi beberapa yaitu bumi dan langit, dan kemudian ada rizki berupa buah-buahan di situ sebagai rizki bagi kita semua. Maka janganlah kita telah dikaruniai beberapa kenikmatan atau rizki dari Allah, kemudian kita menyekutukan Allah. Wa antum ta'lamuna, dan kalian semua telah pada tahu semua. Annahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala al-khaliqu, yaitu zat yang menciptakan. Wala yakhluquna, dan tidak menciptakan, dan kalian semua tidak menciptakan. Wala yakunu, dan tidak ada ilahan, yaitu Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa menciptakan dan tidak ada Tuhan, illa man yakhluqu, kecuali zat yang menciptakan manusia. Jadi tidak ada seorang pun atau makhluk manapun yang bisa menciptakan, yaitu kecuali yaitu Tuhan yang menciptakan kita semua. Ya, jadi ini adalah kitab ini tujuannya itu untuk memberikan bimbingan kepada kita semua, kepada hamba-hamba Allah yang
membutuhkan bimbingan dari kita ya. Jadi yang pertama ini adalah bab ya, mengenai iman. Wa man lam yu'min, barang siapa yang tidak beriman billahi, pada Allah Subhanahu wa taala, wa rasuli, dan utusannya Allah, fa inna a'tadna, maka aku akan menyediakan kepada mereka lil kafirinya, maka aku akan menyiapkan atau menyediakan lil kafirina, bagi orang-orang kafir, sa'iron, yaitu neraka sa'ir. Maka Allah menyediakan bagi orang-orang yang beriman, orang yang tidak beriman atau orang-orang yang kafir, yaitu neraka sa'ir, yaitu ainarong sadidatan, yaitu api yang sangat-sangat panas. Kemudian berikutnya, hadis berikut, wa akhraja Muslimun, dan dikeluarkan dari Imam Muslim an Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab lagi radhiyallahu anhu. Qala, Sayyidina Umar pernah mengatakan, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah diantara kami berada bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin, di suatu hari. Jadi Sayyidina Umar ini pernah suatu hari duduk bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittala alaina, kemudian muncullah kepada kami rajulun, yaitu seorang laki-laki. Jadi lagi duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba ada seorang yang datang. Sadi dubaya disiat, orang itu sangat putih pakaiannya, berpakaian putih-putih. Sadi itu sawati sya'air, dan sangat hitam rambutnya. La yura alaihi asarus safar, dan tidak diketahui dari mana orang tersebut datang. Tiba-tiba ada orang datang, orang yang berpakaian putih datang, dan kemudian rambutnya sangat hitam ya, tiba-tiba datang, nggak tahu arahnya dari mana. Wala ya'rifu, dan tidak pernah melihat mereka. Minna, dari kami, minna ahadun, yaitu dari kami, yaitu seorang dari kami, tidak ada yang pernah melihat. Hatta jalasa, sehingga orang tersebut duduk ilan Nabi, pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'an sada, dan kemudian menyandarkan rajul tadi rubbaihi, yaitu lututnya. Kemudian laki-laki tadi, orang yang datang tadi, menyandarkan lututnya ila rubbaitihi, yaitu kepada dua lututnya kanjeng Nabi. Wa wadu'a kaffai, dan meletakkan dua telapak tangannya ala fakhidaihi, yaitu kepada paha, dua pahanya Rasulullah. Wa qala, dan mereka mengatakan, Rasul tadi mengatakan, ya Muhammadun, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, coba berikan kabar kepada saya tentang Islam. Islam itu seperti apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, al Islamu antashhada alla ilaha illallah. Islam itu hendaknya menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah.
wa anna Muhammadan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah, yaitu utusan Allah. Jadi dijawab oleh Rasulullah, Islam itu menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, dan menjalankan sholat, mendirikan sholat. Wa tu'tiyaz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Wa tuhajjal baita, dan pergi haji. Inistata'ta ilaihi sabila, apabila mampu, yaitu atau ada jalan untuk menuju ke sana. Jadi Islam itu yaitu salah satunya yaitu setelah menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, kemudian menjalankan, mendirikan sholat. Nah, kalau udah syahadah, mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah dan menyaksikan Muhammad Rasulullah, tapi kok belum sholat, berarti belum sempurna Islamnya. Nah, udah sholat tapi tidak mau membayar zakat, berarti belum sempurna Islamnya, ya. Karena ini adalah merupakan rukun daripada Islam. Kemudian puasa di bulan Ramadan, haji bagi orang-orang yang mampu, ya. Misalnya kita udah mampu, ya mampu itu ya mampu ada ongkos biaya ke sana dan ada jalan, yaitu ada fasilitas jalan untuk ke sana. Misalnya kita udah punya uang banyak, ya mau pergi haji tapi tidak ada kendaraan, tidak ada fasilitas untuk ke sana, ya belum wajib, ya. Apalagi sekarang ya, antriannya saja sampai puluhan tahun. Yang penting kalau kita sudah mempunyai ada ongkos, ya daftar saja, ya walaupun antrinya itu sudah sampai nanti umur kita masih ini atau belum, tapi yang penting kita sudah mendaftar, ini berarti sudah gugur kewajiban kita, yaitu untuk menjalankan ibadah haji. Karena umur ini adalah Allah sendiri. Kita tidak tahu umur kita sampai berapa, ya. Kalau sudah punya uang banyak, sudah pantas untuk pergi haji, kok tidak daftar, ya, kemudian nanti meninggal, ini belum gugur yang namanya kewajiban. Tapi kalau kita sudah mendaftarkan, sudah niat untuk daftar, walaupun belum sampai antrian kita, kalau sudah meninggal, insya Allah kita sudah dicatat, yaitu pahala kita ibadah haji, ya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan, dan insya Allah kita lanjut kembali nanti besok pagi itu Ustadz Abdul Majid, ya. Zaman dulu. Oh ya, karena saya lihat jadwalnya kok Abdul Majid, ya. Nah, demikian, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.